Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kenny Nadila dengan NIM 0545854884 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Kota Palembang. Nah, baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan langkah praktik saya membuat ERD dengan menggunakan YED dengan contoh kasus perguruan tinggi. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data. Berikut videonya, silakan disimak. Nah, berikut contoh kasus yang diberikan. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Baiklah, untuk itu langsung saja kita buka contoh atau panduan praktik yang telah diberikan. Nah, jadi langkah awal berdasarkan contoh kasus di atas, maka dilakukan tahapan-tahapan pembuatan ERD sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entiti, kita harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Nah, dari contoh kasus tersebut dapat diidentifikasikan bahwa ada 3 jenis entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Baiklah, kita akan membuat 3 entitas ini terlebih dahulu. Mahasiswa, mahasiswa, mata kuliah, dosen. Nah, sudah ditentukan 3 entitasnya. Kita lihat langkah selanjutnya. 2. Menentukan atribut-atribut atau file dari masing-masing entiti beserta kuncinya. Nah, pada tahap 2 ini, untuk menentukan atribut dari entiti yang telah teridentifikasi pada tahap 1. Dalam kasus tidak dijelaskan atribut setiap entiti secara rinci. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Namun, jika kasus tidak menyebutkan, maka Anda dapat menentukan secara intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya berikut, di mana mahasiswa itu memiliki atribut NIM dan juga nama mahasiswa. Oke, kita buat yang mahasiswa dulu, memiliki atribut NIM dan juga nama mahasiswa. Terus kita lihat yang mata kuliah, memiliki atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah.
Dosen memiliki atribut NID dan juga nama dosen. Iya. Maka selanjutnya adalah menentukan relasi. Untuk itu, saya akan menggunakan kata mengambil karena setiap mahasiswa mengambil minimal satu mata kuliah, dan juga mengajar karena setiap dosen dapat mengajar satu mata kuliah, minimal satu mata kuliah. Mengambil atau meregistrasi. Selanjutnya, saya akan menambahkan derajat kardinalitas, yaitu kardinalitas menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Kardinalitas relasi merujuk kepada hubungan maksimum yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas ke yang lain, dan begitu juga sebaliknya. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan garis satu atau banyak di sini. Dan juga garis ini direlasi mengambil. Iya, terbalik. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi di sini saya akan tambahkan garis satu atau banyak ke entitas mata kuliah. Dan garis selalu satu ke entitas dosen. Ini. Sekarang kita akan menentukan yang mana primary key pada atribut ini, yaitu suatu nilai atau indikator yang unik yang dijadikan kunci utama. Saya akan berikan underline pada NIM, kode mata kuliah, dan juga NID. Langkah terakhir adalah melengkapi himpunan entitas dari atribut deskriptif. Pada modul basis data, halaman 3.42, jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti, dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung.
Dan inilah dia hasil praktik yang telah saya kerjakan dari contoh kasus yang telah diberikan. Demikian penjelasan dari saya tentang langkah atau pembuatan proses Entity Relation Diagram atau URD untuk kasus perguruan tinggi menggunakan YED Graph Editor. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan juga bermanfaat. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kutipan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu barang siapa yang menanam, maka ia akan memetik hasil. Yang berarti barang siapa yang menuntut ilmu, maka dia yang akan memperoleh pengetahuan. Cukup sekian, semoga kita terus diberikan semangat untuk menuntut ilmu dan mengembangkan diri. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.